welcome back to Rizka channel. Macam biasa mau react video lagi. Oke, kali ini dari Ivy Pen ke Pen. Saya kurang pas macam mana sebutan dia nih orang Malaysia, dia belajar di negara Indonesia. So, tajuk dia punya video hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia. Part pertama. Maksudnya dia ada sertakan beberapa part lah apa yang dia kongsikan pengalaman dia yang semasa dia berada di Indonesia, semasa dia menuntut ilmu sana. Kalau sudah silap dia belajar sebagai bakal jadi dokter, kan dia sudah jadi dokter kurang pasti. Kamu boleh sendiri lewat channel dia di sana. So jom kita layan. Oke, malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya kedokteran gigi. Karena malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan. Sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu keke, itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dimakan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjang-panjang di di atap warung, dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut jatuh ke dalam piring saya pasti jerit. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5.000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau Mak Express itu cuma 12.000, itu murah meriah. Itu bikin saya bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari, karena bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademi, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi, itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu antarin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, ada kebaikan, ada keburukan. Laundry ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ini saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Saya hilang baju. Ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya. Terus saya lihat tanda karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Karena karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayak penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh. Karena di tetangga, di antara jiran-jiran, ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia RT itu apa? Boleh komen sedikit? Saya nggak tahu sih, kalau di Malaysia nggak ada ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapak kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Karena apa? Karena saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya? Kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, yang mau lihat Upin, lihat Memeh bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru. Itu kayaknya kemarin saya KKN. Itu saya juga harus dilaporkan. Udah ditulis surat, terus dilaporkan ke ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Tapi untuk keselamatan kita kali bahkan orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin, biar biar dijaga gitu loh. Itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya.
Kalau Indonesia Untuk keselamatan. itu aneh lagi. Kalau kita hilang Saya kan? lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Oh. Jogja ya. Saya bisa Jogja. lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. 6? Kerana di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, Wow. gunung berapi yang lain lagi, gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSP. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih Jarang ada. lah. Tetapi biasanya Tidak. dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi Cuma kalau rasa di gegaran Indonesia sikit itu saja. di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya. Itu kira-kira setiap 6 bulan gempa Wah. lagi, gempa Wah. lagi gitu. Bahaya juga kan kalau yang kami dekat-dekat. mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat lah, kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Dorang biasa lah. Kalau saya takut sudah. Santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai Relax aja ya? gitu. Kalau orang Indonesia itu aneh banget. Apalagi? Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin apa ya, kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya, itu mungkin budayanya ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua, akhirnya yang ditolak apa ya? Yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung, atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung. Kok ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu emas toko jual tepi jalan. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya kenapa begitu gitu. Karena kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih, saya gak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu gak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat biasa. Kalau saya nampak orang jual emas di tepi jalan tuh, saya rasa itu bukan emas betul. Kalau saya lah biasa mesti pergi di kedai dia lah kan. Biasa kalau di tepi jalan tuh dia macam kena panggil emas, bukan emas betul lah, emas tiruan lah begitu. Hebat juga. Saya belum pernah pergi Indonesia. Kalau dimurahkan rezeki panjang umur, ada rezeki lebih, teringin di Indonesia. Oke, kita teruskan. Aneh. Kalau orang Malaysia ya, kami ada cili, kami cara makan pula. Kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, itu seram sekali. Mula-mula saya sebab dia orang berbangsa Cina kan. Kalau di Sabah ada juga, ramai juga orang begitu, dia makan sambil dia terutama bangsa saya kan bangsa dusun pun peminat lada juga. Tapi
apalagi Malaysia sama Indonesia kan banyak beza, sedangkan di Sabah dengan di Semenanjung pun banyak perbezaan juga dari segi makan. Saya dulu mula-mula saya kurang minat pedas, saya pergi negara pula pergi di Semenanjung, saya sekolah di Melaka dulu, dan ya banyak kejutan budaya pasal makannya, apalagi kalau kita pergi Indonesia kan. Oh ya, menarik juga, banyak yang kita tahu kita tidak dapat pergi di Indonesia. Sekurang-kurangnya kita lihat video mereka, dorang cerita pengalaman warga Malaysia pengalaman dorang sewaktu belajar di negara Indonesia. Sedikit sebanyak kita boleh tahu lah. Jadi sekiranya kita mau pergi sana, tidaklah kita kejutan budaya sangat kan. Bagus juga nih dorang kongsikan pengalaman dorang. So jom kita teruskan. Saya pikir wah itu orang Indonesia itu sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas dibanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah itu gila sekali. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai ambil cabenya, dan cabenya gratis di salah satu kotak kecil, kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji Tuhan itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau dia pun kamu suka makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3, tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso risol gitu, beli banyak gitu, biar biar bisa ambil cabenya banyak. Terus cabenya demi mau ambil beli susu ultra milknya, karena susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu, dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan itu lagi beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Wasaba jalan ke ruang kuliah itu lagi nangis. Kepedasan. Ya, pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau biasa. Saya makan ya, saya nggak lupa cabenya. Pasti nggak lupa. Mana Sudah cabenya? ketagi lada dah. Cabenya udah habis. Wah, itu sakit hati. Gak ada cabai, gimana saya mau habisin tahu bakso ini. Speaking of Wasaba, ngomong tentang Wasaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka kalau roti, saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan, atau bilang, oh kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung, ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan, jangan buru-buru gitu. Wah itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti pasti ada yang minta saya duduk gitu. Indonesia itu aneh. Kemarin saya makan nasi, terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean, what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu apakah kombinasinya benar gitu kan? Kerupuk itu biasanya makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang timuran di Semenanjung. Ya betul. Ini saya pun terkejut juga mula-mula, sebab ya kamu nampak muka saya pun kamu ingat saya orang Indonesia kan. Ramai orang ingat orang Sabahan nih kalau pergi Semenanjung kan, terutama orang Semenanjung tidak biasa pergi di Sabah, jadi orang tidak familiar dengan muka-muka orang Sabah. Orang ingat terutama yang berbangsa dusun atau kedasan dusun begitu, ataupun bangsa Murut, apa punya bangsa asal Bumi Putra Sabah. Terutamanya kalau kami pergi Semenanjung, orang ingat kami berasal dari Indonesia. Jadi waktu saya belajar dulu, kalau saya makan di satu warung nih kan mesti
Saya minta nasi goreng, terus dia bagi saya kerupuk, dia taburan dia terus saya bingung. Ay, itu first time tau, itu pengalaman saya lah. First time pula saya makan nasi sama kerupuk. Memang saya biasa makan kerupuk tuh, ada kan biasa kerupuk digoreng tuh yang dia keras-keras, kalau kita goreng dia pandai mengembang tuh kan. Itu sedap, tapi biasa kami makan tuh makanan macam bikin makanan biasa, kerupuk biasa. Tapi ini dia campur di atas nasi. Dia bukan kasih asing tau, dia campur di atas tuh nasi. Terus saya bingung. Jadi style saya macam yang di asrama lah kan, di asrama pun kena simpan buah di tepi itu kan. Jadi saya makan dulu anda tuh kerupuk, baru saya makan tuh makan tuh nasi goreng. Rupa-rupanya apa, bila sudah terlibat dengan dunia YouTuber nih kan, baru saya tahu oh rupa-rupanya orang Indonesia ini makan nasi atau makan apa-apa mesti ada kerupuk. Jadi itu bikin kasih sedap tuh makanan. Jadi dari situ saya terbiasa lah ya, saya try lama-lama macam jadi kebiasaan kalau ada kerupuk makan sama nasi macam sedap. Oke, jom kita lanjut. Malaysia Teruskan makan gitu, dengan kerupuk lego, kerupuk gitu. Tapi orang Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Ya. Oh no. Jadi mula-mula saya Siapa yang belum pernah try, kamu saya try, cuma sudah. habisin nasi baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pernah makan kerupuk bersama nasi. Dan kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu, dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya, dan saya bisa merasa didiskriminasi ya. Karena saya lagi makan, saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya, apakah ini alien gitu, kenapa gak makan kerupuk, kan kerupuk itu enak guys. Saya makan kerupuk cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu snack, itu bukan bukan meal, bukan salah satu lauk itu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya, itu aneh ya. Tapi itu kerupuk Indonesia itu enak loh. Nah, bahas itu semua. Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Kalau tisu di Malaysia ya, nah iki tisu kecil premier. Nah, terus kamu taruh ke dalam dompet kamu taruh ke dalam kas kecil kamu. Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede, sebenarnya tak tunjuk. Nah, iki kalau orang Indonesia tisu gede ini malah dibawa ke kampus. Itu mula-mula saya kaget sih. Saya besar, minta mobek tisu besar dari teman seangkatan saya. Itu malah dikasih tisu gini. Kalau di Malaysia ya, tisu gini biasanya apa ya, buat penggunaan awam, di restoran kah gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini bawa banyak karena orang Malaysia biasanya bawa gini. Nah, terus tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini, tapi caranya taruhnya apa ya? Kayak gini. Di Sabah ada. Begini. Terus dikasih ekor di sini. Ini mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh, tapi itu lucu ya. Apa ya? Biar gak terbang gitu kan. Kalau gini terbang terus. Nah, ini sumbang. Ini wes benar. Itu. Jadi saya merasa aneh sih, dan saya kepengen beli tisu kecil biar apa ya, gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini. Dan susah mau dapat lah. Cuma yang kalau size-nya gini ya, itu cuma 3.000. Itu malah lebih murah dari Malaysia. Malaysia apa ya? Ini 1,5. RM1 lebih. 1.500 gitu. Itu malah murah tisunya di Indonesia. Murah. Penyetir Indonesia juga lagi aneh. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Terus saya merasa aneh, kenapa apa ya, semua orang lagi marah gitu. Kenapa hong-hong di sini, hong-hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu apa ya, itu kayaknya hai, itu salam, tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya
merasa aneh kerana Ya. di Malaysia kalau kamu ngehon gitu ya, kamu udah apa ya, kayaknya mengajak berantem gitu. Yo, Tapi di begaduh. Indonesia itu kayaknya apa? Apa Ada jenis hon kecuali di kampung hon apa? yang lama, Tet, terus ada bye-bye. jenis pipi gitu yang kecil-kecil itu seperti salam gitu. Kalau kamu lagi menyetir motor terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, Oh, kamu ya. ngehon gitu. Ini biasa di Dan juga ya kampung-kampung. kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian apa ya, antrian lampu merah. Terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu nggak bisa lihat kalau kamu lagi apa ya di bawah lampu merahnya. Jadi kamu nggak tahu kapan itu lampu tukar jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya hon. Biasanya orang yang menghon itu ngehon biar bisa lancar, bisa pergi gitu. Dan sekarang saya udah tahu, saya malah yang menjadi sering ngehon. Kalau satu hari nggak ngehon ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hewan Indonesia aneh, laundry Indonesia aneh, makanan Indonesia aneh. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Orang Indonesia ada bahannya apa ya, bahannya zero, bahannya kosong gitu, bikin pusing. Ini berapa? Tapi cantik ya. Ada apa tempat Saya belum pernah wisata. pegang duit Indonesia. Keren sekali. Iki nanti Bali, wah keren sekali, suka banget saya. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi apa ya, pengen dapat uang recehan itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50.000 ya itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat apa ya, uang 1.000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk coin, itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa apa ya, titip kumpul uang 1.000 tapi dalam bentuk kertas apa ya, biar nanti saya bayar itu apa ya, gak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, saya bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang parkirnya itu kumpul, saya minta dikumpulin 20.000 tapi beliau malah kumpulin cuma 18.000. Nah ya udah gitu, dan saya bingung. Dan walaupun Pak tukang itu sudah tanya ke saya, oh saya cuma kumpul 18.000, apakah oke itu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1.000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, oh kalau mau uang receh biasanya apa ya, dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau uang besar bisa tukerin di bank. Tapi Kenapa kalau pergi bank uang terus yang lah? lebih jumlah, yang lebih kecil ya, 500.000 gitu. Nah itu banknya gak mau. Jadi harus apa ya, tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya, Indonesia itu pasti tahu kalau kamu butuh apa, itu pastinya ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah jadi Indonesia aneh lagi. Dari semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Karena saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan dibesarkan dalam lingkungan ini. Jadi apa yang saya nggak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini aneh, kok budaya gini aneh, pakaian aneh, apa-apa aneh. Kata bijak bahasa Jawa, ojo membedakan marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya apa ya, kita manusia saling menghormati. kami diciptakan Tuhan, ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu, intinya gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian pengen lanjut, pengen tahu, pengen update, subscribe ke saya. Terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa lagi. Oke lah guys, cukuplah kalian saya punya perkongsian pasal cerita dia apa yang aneh di Indonesia. Ya, betul cakap dia. Kita jangan membeza-bezakan, tapi kita saling menghormati
apa perbezaan macam di Malaysia sendiri pun setiap negeri ada perbezaan, ada persamaan, apalagi kalau berlain negara. So apabila kita pergi di tempat baru, kita jangan pertikaikan kenapa begini, kenapa di tempat saya. Jangan pertikaikan, kita pelajari, kita hormati, dan apa yang kita rasa oke, kita ikut. Kalau kamu rasa tidak oke, tidak payah ikut, tidak payah persoalkan. So ya, siapa yang belum subscribe dia, kamu boleh pergi channel dia, ada di description dia punya link. Dan siapa yang belum subscribe saya juga, sudi-sudilah untuk subscribe saya. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.